Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, kali ini saya akan membahas saham yang terbang sama saham yang nggak terbang, atau bahkan saham yang gocap sama sekali. Baik, banyak sekali emiten di luaran sana. Kalau sahamnya gocap, yang disalahin pasar. Padahal mereka habis jualan. 30% saham publik biasanya itu dimiliki oleh emiten sendiri. Bukan real publik. Tidak semuanya real publik. Ya. Jadi ada 30% yang dimiliki real publik, ada 30% yang dimiliki bukan real publik, alias dimiliki oleh nomini ataupun SPV yang disiapkan oleh emiten. So, jadi kalau 30% itu murni dipegang oleh emiten dalam nomini ataupun proxy yang mereka siapkan, berani taruhan sahamnya pasti terbang. Ya, sahamnya pasti terbang. Nah, Anda harus ngerti, jadi jangan kita ini dibodohin market. Kalau 30% murni banjir di pasar, artinya emiten udah jualan. Artinya 30% itu benar-benar real publik. Kalau saham itu benar-benar real publik, float di market ataupun tercecer 30% benar-benar di publik, saham itu nggak bakal naik. Berani taruhan, ya. Kata orang banjir, saham banjir di pasar, real banjir ke publik, real dijual ke publik, pasti rontok. Nah, jadi jangan ngomong bahwa saham ini tidak naik karena bandarnya nggak capable, karena bandarnya nggak pinter. Banyaklah ngomongnya kayak gitu. Padahal dia lupa 30% saham itu udah banjir di pasar. Kalau saham banjir di pasar 30%, pasti rontok. Pasti rontok. Nggak mungkin nggak rontok. Tapi kalau dia naik, berarti saham itu dikuasai oleh friendly party lah. Proxy ataupun nomini yang mereka siapkan memiliki saham tersebut sehingga saham itu mudah dikendalikan. Nah, Anda paham kan sekarang? Jadi jangan Anda juga culun gitu loh. Culun bahwa ini saham terbang hebat nih. Nggak hebat. Apa hebatnya? Konsepnya kering gulung. Kalau saham itu kering, gulung sendiri. Nggak usah digoreng pun naik sendiri. Tapi kalau dia banjir nggak akan naik. Jadi kalau Anda mau cari referensi, saya mau cari referensi, kenapa saham ini terbang? Kenapa saham ini rontok? Simple, Anda nggak usah cari referensi kalau di kuliah, Anda cari referensi sama orang yang lulus. Jangan cari referensi sama orang yang DO. Kalau Anda ke universitas tertentu, cari referensi sama orang yang DO, yang disalahin apa? Kampusnya. Bukan kebodohannya dia sampai dia DO. Nah, sama di saham juga gitu. Jadi jangan cari referensi sama emiten yang satu, tidak komit. Sudah jualan 30%, sahamnya digeletakin di pasar, terus berharap retail akan mungut. Mana mungkin retail mungut? Kamu aja, emiten aja nggak percaya mungut saham, apalagi orang. Ya. Jadi kalau berharap nanti ada bandar yang beli, ada market maker besar yang beli, nggak mungkin. Anda emiten aja nggak berani beli kok, masa orang berani beli? Ya, jadi bongkar mindset kali ini supaya Anda tahu bahwa saham yang terbang pasti sahamnya itu dikontrol. Saham yang nggak terbang pasti sahamnya itu digeletakin, tidak diurus lagi, tidak dipungut lagi, makanya dia geletak. Oke? Saya rasa Anda sudah mengerti maksud saya.
supaya Anda tidak salah mengartikan saham yang terbang sama saham yang nggak terbang. Jadi ada emiten-emiten baru yang baru mau melantai, carilah referensi sama saham-saham yang benar. Kalau sahamnya terbang tinggal dicek, Pak, yang real publik berapa sih? Yang real Bapak pegang berapa sih? Nah, itu akan kelihatan ya. Saya jadi bukan kemampuan bandar ataupun kemampuan market maker, enggak. Saya sendiri pun kalau disuruh kerjain Pak Fir, naikin saham A, naikin saham B, naikin saham C, terus saya dikasih cuma daun, ya nggak akan terbang, Pak. Saham itu harus dibeli pakai uang, bukan pakai daun. Oke, sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten.